Selamat siang teman-teman dari Pulau Gadung, Jakarta Utara. Tepatnya ini di poolnya PO Garuda Mas. Hari ini aku bakal ngetrip dan ngetripnya cukup spesial karena ini adalah pertama kalinya aku naik PO Garuda Mas dan pertama kalinya juga aku ke Cepu. Naik bis apa? Ya tentunya kalian sudah bisa lihat ya di belakangku ini ya, naik double deckernya Garuda Mas yang terbaru yang pakai sasis Mercedes-Benz 2445. Sekarang sudah pukul 12.26 dan bisku bakalan berangkat pukul 1 siang. Langsung aja kita cetak dulu tiketnya di dalam. Let's go. Mau cetak Mbak tiket? Ya, terima kasih Mbak. Ada. Oke, tiketnya seperti ini teman-teman. Sudah dapat sampul, tapi ini bahan sampulnya agak tipis ya, bukan yang kayak tebel biasanya gitu. Kan bagus, gambar bis mirip kayak 27 Transpunya gitu. Lagi nungguin jadwal bis yang berangkat dan ini asli hari ini lagi panas banget. Panas terik, panas banget. Dan tadi aku udah mengkori tiket teman-teman. Tadi ruangan di dalam itu sebenarnya ber-AC sih. Kayaknya bisa juga sih lebih di dalam ya, aku kurang tahu. Poolnya Garuda Mas sendiri ini fasilitasnya lumayan memadai sebagai titik pemberangkatan bis. Main lengkap lah bisa dibilang. Di sini itu ada parkiran motor bisa untuk penumpang. Jadi mungkin kalau kalian pergi cuma satu malam bisa nih nitipin motor kalian nih teman-teman di poolnya Garuda Mas. Terus di sini juga ada fasilitas toilet, ada fasilitas musola juga. Terus ada warung nasi juga di belakangnya parkiran motor. Jadi oke banget sebagai pool, sebagai tempat pemberangkatan. Nah, kenapa aku naik bis ini teman-teman? Alasannya itu karena aku lagi pengen naik bis yang keberangkatannya siang. Kayaknya bosen ya selama ini naik bis tuh selalu berangkatnya malam pulang kantor gitu loh. Jadi pengen coba sesuatu yang berbeda. Berangkatnya siang dan pengen cobain rute baru. Makanya kali ini aku cobain berangkatnya tuh ke Cepu tujuannya. Nanti sampai Cepu pun juga aku nggak akan stay di sana sih. Aku bakalan lanjut ke Sidoarjo, ke rumahku. Kemungkinan kalau waktunya nyandak atau waktunya sempet, aku bakalan lanjutnya naik Pandalungan, naik kereta teman-teman. Sebenarnya ada sih beberapa bis dari Cepu itu menuju ke kota Surabaya. Tapi aku pernah lihat Mas Givari ngirimin jadwalnya tuh cuma ada pagi aja yang ke Terminal Bungurasi sekitar jam 5. Sedangkan bis ini itu estimasi nyampe Cepu aja mungkin tengah malam teman-teman, jam 1 mungkin. Jadinya males banget nunggu 4 jam di kota Cepu nggak ngapa-ngapain. Jadi mending aku naik kereta bisa tidur di dalam kereta gitu. Dan jadwal bisnya pun juga yang lain-lain itu turunnya di Terminal Wilangun ya. Itu di Gresik, bukan di Terminal Bungurasi. Jadi kalau mau ke Sidoarjo masih jauh lagi dan pilihan transportasinya nggak banyak. Makanya kayaknya aku bakalan nyobainnya naik Pandalungan aja biar satset nyampe Sidoarjo udah terang, sudah pagi. Oke, masih menunggu jadwal keberangkatan teman-teman. Sekarang pukul 12.38. Ya, untuk bis yang akan saya naiki kali ini merupakan bis yang bisa dibilang bis termewah di jalur Jakarta Cepu. Dengan bodi dari Jetbus 5 Super Double Decker dari karoseri Adiputro, diperkuat sasis tercanggih dan terbaru yang dimiliki oleh Mercedes-Benz saat ini, yaitu O500 RSD 2445. Di dalam bis ini terdapat 2 kelas dengan 4 konfigurasi seat yang berbeda. Nanti kita bakal review satu persatu. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 12.48, penumpang sudah diperbolehkan untuk masuk. Lalu bagasi-bagasi juga sudah diperbolehkan untuk dibawa masuk juga. Iya betul. Terima kasih Pak. Oke. Mas. Oke. Nah, aku duduknya di seat ini teman-teman, di 2A. Wah, tapi agak menyesal juga duduk sini karena ketutupan stiker jendelanya dan juga kepotong ini juga nih, kepotong pintu darurat teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bakal banyak di atas aja deh kalau mau menikmati perjalanan. Soalnya tadi aku sempat cek pas lagi OTW ke sini, itu bisnya nggak terlalu penuh, masih ada banyak kosong terutama di bagian atas teman-teman. Nanti kita lihat aja di atas kayak gimana.
Di sini juga masih gelap, kita masih belum terlalu enak nih buat video-video. Tunggu sampai bisnya jalan keluar dulu aja. Oke, aku sudah berada di dek bawah di seatku nomor 2A, dimana kalau di dek bawah ini ada 4 kabin cangkang seperti ini. Kabin cangkang yang pernah kita lihat waktu kita ngetrip naik bis Narendra ya teman-teman. Sama ada juga di unitnya Sinar Jaya. Yang double decker kita pernah naikin juga dari Surabaya, tapi waktu itu aku duduknya di super eksekutifnya di dek atas. View kacanya ketutupan sama stiker teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa keluar kalau posisi kita lagi duduk. Nah ini POV mataku ya, ini udah sejajar sama mataku nih kameranya, kita nggak bisa ngeliat apa-apa ke teman-teman. Kalau bagian atas kelihatan cuman dikit aja, tapi ya mosok mau ngeliat langit terus panjang perjalanan. Dan kacanya pun juga kepotong sama pintu darurat ya kayak gini. Jadi ya udah, pintu daruratnya pun juga ketutupan sama stiker, kita nggak bisa ngeliat apa-apa keluar. Hal yang sama juga bisa ditemukan kalau kalian pilih duduk di seat 2B. Ini 2B, kacanya juga ketutupan stiker. Jadi kalau kalian mau rekomendasi duduk yang mana yang terbaik kalau di yang dek bawah ini, ya pilihannya di sini nih, 1A atau 1B. Karena kalau 1A itu kacanya luas dan plong teman-teman. Kita masih menunggu penumpang yang telat teman-teman. Ini sekarang 13.13, jadi udah telat 13 menit. Dan kita beli siomay dulu. Kenapa ya? Tiap pool itu atau kantor bis, agen bis ada siomay ini selalu. Kalau nanti kan servis makan masih di Cirebon ya, masih sekitar ya 3 jam dari sini, makanya kita sebaiknya beli makan dulu. 10.000 berapa mas? 10. Oke, boleh. Saya mau kolnya 3, tahunya 3, yang putih, telur 1, sisanya siomay. Oke teman-teman, pukul 13.21 kita berangkat dari Pulau Gadung. Di kiri sini tadi ada Poolnya Raya, terus di sini ada Gunung Mulia. Jadi memang di jalanan Pulau Gadung ini itu banyak banget baik agen, kantor ataupun poolnya bis-bis. Di sebelah sana sebelumnya Garuda Mas juga ada Handoyo. Aku waktu itu pernah naik Handoyo dari Jogja, turunnya bukan turun sih, dia nganterin dulu ke pool sini, dia baru ke Tanjung Priok. Saya Cepu ya, Cepunya terminal. Ya, dari pool, bis terlebih dahulu akan mengambil penumpang di Terminal Pulau Gebang dan Bekasi Timur sebelum berangkat menuju ke Kota Cepu. Perjalanan dari Kota Jakarta ke Kota Cepu akan memakan waktu sekitar 12 jam, di mana kita tidak akan melewati full jalan tol hingga Cepu, karena ya memang belum ada jalan tolnya ke sana. Bis akan melewati tol Trans Jawa hingga Kota Semarang. Nah, dari Kota Semarang, bis akan melewati Gubuk, Purwodadi, dan Blora. Baru deh kita akan tiba di Kota Cepu. ongkosan piro, Pak? Apa jenenge? Bandara ngene sampean. Oke teman-teman, sekarang pukul 13.39 kita sudah di Terminal Pulau Gebang. Kayaknya nggak banyak nih dari sini. Coba. Nah, ngomong juga apa kalau dia. Jadi apa ran itu? Kita kok ono kosan bis. Oke, sekarang 13.41 langsung berangkat. Jadi cuman satu orang aja yang naik dari sini teman-teman. Makasih ngapurane arep takok bis. Oke teman-teman, sebelum kita review kabin dari bis ini, pertama-tama aku mau makan dulu karena lapar. Dan perjalanan kita kan masih lumayan panjang ya, dan makannya juga masih di Cirebon, nanti masih sekitar 3 jam. Jadi aku makan dulu guys, habis itu baru kita mereview kabin di sini sama yang ada di atas. Aku baru ingat kalau di sini ada meja makannya tuh.
Jadi tadi itu kayak gini posisinya. Dan kita bisa buka, bisa buat laptopan, bisa buat makan juga. Nah, mantap. Oke, tadi 13.59 kita sudah tiba di Bekasi Timur dan ini langsung jalan lagi teman-teman. Cuma naikin satu penumpang aja. Oke, saatnya kita pilih menu teman-teman. Ini menu makanannya. Kelihatan nggak tahu apa aja. Ada 4 pilihan menu. Yang paket A nasi rawon sop buah, paket B nasi sate ayam, sop sayur bening sop buah, paket C nasi bistik galantin, sop sayur bening sop buah, dan paket D-nya nasi ayam teriyaki, sop sayur bening sop buah. By the way, nanti servis makannya tuh di rumah makan Brawijaya di Cirebon. Dan ini aku pertama kalinya juga nih servis makan di sini. Aku belum pernah sebelumnya. Biasanya Brawijaya ini bis-bis dari Bandung ya, kayak Rosalia Indah yang dari Bandung servisnya di sana. Sinarjaya kayaknya di sana juga deh, di Brawijaya. Kayaknya aku mau pesan rawon deh. Soalnya ini kan pertama kali aku makan di Brawijaya, dan untuk membandingin enak apa enggak, ya kita pesen menu yang hampir pasti ada di semua rumah makan, yaitu nasi rawon. Mas, aku rawon. Sama tiketnya. Oh iya, tiketnya maaf, lupa Mas. Oh, dari timur di mana Mas? Di Langsung Cirebon. Oh, Cirebon juga. Nah, kalau misal berangkat dari Cepu. Servis makannya langsung Cirebon. Oh, Cirebon. Bukan di Sari Rasa ya? Enggak, sekarang enggak di Sari Rasa. Jauh juga ya, lumayan. Ya makanya apa, dari itu rotinya dikasih. Oh, alah, oke. Enggak dari Jawa, enggak dari ini, pokoknya sama servisnya. Jadi kalau kalian naik Garuda Mas dari Cepu, mendingan kalian penuhin perut dulu supaya kalian gak kelaparan di perjalanan. Dan tadi untuk kompensasinya sama krunya tuh dikasih satu roti lagi tambahan di luar paket snack. Nah ini kan paket snacknya kayak gini, udah diplastikin. Terus ada tambahan roti lagi gitu. Nah teman-teman, total untuk seat sleepernya itu ada 4 kayak gini. Dia konfigurasinya cangkang. Dan ada 2 seat sleeper di depan sana. Dia konfigurasinya itu full sleeper. Tadi sebelum bisa berangkat aku sempat coba masuk ke sana, karena yang satu tuh lagi kosong, nggak ada penumpangnya. Dan ternyata untuk proses masuknya tuh lumayan sempit teman-teman, lumayan kecil. Karena memang untuk Mercedes-Benz 2445 ini dia tuh agak tinggi undakannya, dikarenakan ada kayak semacam konfigurasi suspensi yang nggak bisa dirubah sama karoseri. Nah tadi aku juga sempet di seat sleepernya dan rasanya di sana tuh lumayan sempit, apalagi untuk headroom ke atasnya itu gampang banget mentok ke atas. Kalau mau kenyamanan ya mendingan di sini gitu, lebih nyaman, lebih luas. Kalian mau duduk bisa, kalian mau selonjoran pun juga bisa. Untuk harga tiketnya sama ya, depan sama belakang ini Jakarta Cepu itu 380.000. Nah beralih ke tengah sini, di tengah ini sebelum tangga ke bagian dak atas itu ada fasilitas toilet sama fasilitas untuk minibar teman-teman. Untuk minibarnya sendiri di sini nggak banyak pilihan ya, cuma ada kopi hitam aja nih, sama ada teh sariwangi, dan ini ada gula. Ini apa ya ini? Oh ini ada sendok buat ngaduk teman-teman. Lalu di sini ada dispenser untuk air panas sama air biasa. Kalau kalian mau pakai air panasnya itu kalian tinggal tarik aja sama kalian pencet tombol ini, nanti bakal keluar tuh airnya. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah untuk toiletnya seperti ini teman-teman, dia cukup mewah. Jadi bisa dibilang untuk bis ini tuh speknya rata kanan teman-teman. Sampai toiletnya pun juga bagus. Tapi seperti biasa ya, untuk toilet bis itu masih belum bisa untuk buang air besar dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan aja. Oh di sini ada nomor lampu bisnya nih kayaknya, GM121. Oke, saatnya kita mereview seat sleepernya teman-teman. Untuk seat ini itu dibuat sama pabrikan Aldila, tapi seat ini itu kolaborasi sama Adiputro. Makanya kalian nggak akan lihat seat model ini ada di karoseri lain, hanya ada di bis-bis yang dibikin oleh Adiputro. Contohnya ada di bis Jetbus 5 double deckernya Narendra, sama ada di bis Jetbus 5 double deckernya Sinarjaya. Pertama kali saya merasakan duduk di sini itu rasanya kayak di kabin first classnya pesawat ya teman-teman rasanya.
jadi cukup nyaman untuk lekukan di sandarannya juga cukup nyaman. Dan di sini itu ada bantal adjustable, bisa disesuaikan dengan posisi leher sama kepala kita. Dan untuk bantalnya ini menurut saya cukup nyaman dibandingkan waktu itu kita naik Jetbus 5 double deckernya Sinar Jaya. Waktu itu saya di super eksekutifnya, bantal adjustable-nya itu kayak ngeganjel banget di leher, jadinya kurang nyaman rasanya. Lalu di kanan kita ini ada sebuah rak penyimpanan yang dalam banget, bisa kita masukin tas, pinggang, atau barang-barang yang lainnya teman-teman. Dan untuk raknya ini sudah dilapisi sama bludru, jadinya nggak akan merusak barang kalian dan nggak akan membuat barang kalian bergerak selama ada di dalam sini. Terus di raknya ini juga ada fitur wireless charging. Kalau HP kalian sudah support, tinggal kalian taruh aja di atasnya, nanti bakal ngecas HP kalian. Lalu untuk di sebelah sini teman-teman ada tombol do not disturb. Kalau saya nyalain, maka tulisan yang ada di cangkang sebelah saya ini bakal nyala untuk kasih tahu kru jangan gangguin saya gitu. Lalu di sebelahnya ini ada tombol untuk kursi pijat. Kalau dipencet dia getar-getar gitu, tapi nggak kayak kursi pijat yang ada di mall-mall ya teman-teman. Ini rasanya kayak kena bassnya sound horeg gitu. Lalu di sebelahnya ini ada tombol untuk menyalakan lampu, tapi lampu yang mana? Lampunya ada di sebelah sini. Nah, boleh matiin kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada pencetan untuk mengatur rebahnya bangku. Habis ini kita coba teman-teman bisa serba apa. Oh ya, by the way, untuk seat ini tuh nggak ada leg rest, bisa kalian lihat. Jadi kalau kalian mau selonjoran ya kalian harus rebahin bangku ini di posisi yang paling rebah. Nanti kaki kalian masuk ke dalam sini. Nah tuh, jadi nanti kalian selonjornya itu agak miring gitu, nggak bisa lurus teman-teman. Nantilah kita coba posisinya kayak gimana ya. Lalu untuk di depan kita ini ada fitur AVOD. Aku belum nyoba AVOD-nya, kita coba nyalain. Nah ini udah bisa nih untuk AVOD-nya. Kita lihat ada internetnya apa enggak ya. Langsung aja buka YouTube. Ya nggak ada internetnya, jadi kalian harus tethering sendiri. Gimana cara tetheringnya coba? Nah harus tethering sendiri teman-teman, karena nggak ada wifi-nya ya di sini. Sekarang langsung aja kita coba untuk fitur recline-nya teman-teman. Ini sebelum di recline, dan ini saya percepat prosesnya ya, karena kira-kira butuh 20 detikan lah untuk jadi rata. Nah setelah jadi rata seperti ini teman-teman penampakannya. Oke guys, jadi ini seatnya sudah lurus 180 derajat. Jadi rasanya kayak di kasur gitu kita tidurnya. Masalah yang kurasakan adalah ini nih, seatnya ini kan punya lekukan lurus ke arah depan ya, dan badan kita tuh dipaksa menyerong ke arah samping. Jadinya ada rasa yang nggak nyaman banget ini di bagian pinggang, karena kayak keganjel sesuatu gitu. Nanti aku tunjukin keganjelnya karena apa. Mungkin ya bisa kalian akalin sedikit dengan mengalasi dulu tidur kalian ini dengan bed cover. Mungkin habis ini kita cobain deh. Tapi ya kayak gini, ini bisa buat tidur full. Kalau nggak dibuat tidur full malah kayaknya nggak nyaman ya. Kalian kayak rebah setengah tapi kaki kalian harus ke arah samping gitu, malah nggak enak banget ya sih rasanya. Jadi kayak posisi terbaik di sini memang direbahin full kayak gini. Tapi tetap aneh gitu loh rasanya, kayak badan bagian atas itu harus ngikutin lekukan seat yang lurus ke depan, tapi dari pinggang ke bawah kalian harus nyerong ke samping. Jadinya nekuk gitu badan. Mungkin kalau ngadep kanan membantu. Nah kalau ngadep kanan membantu nih, kaki kalian bisa ditekuk dan bisa masuk ke dalam. Ternyata membantu banget teman-teman. Ganjalannya jadi nggak terlalu kerasa di bagian pinggang, jadinya bisa lebih nyaman. Tapi tetap merasa aneh dengan punggung yang mengikuti lekukan seat ini dan tiba-tiba belok ke kanan. Tapi at least ini cukup membantu sih. By the way, kita sudah di gerbang tol Cikampek Utama jam 3 kurang 6 menit. Makanya ini agak gelap karena kita masuk ke dalam gerbang tol. Yang bikin gak nyaman itu apa? Ini aku mau kasih lihat. Nah ini loh, kalian bisa lihat, ini kan ada lekukan dari seatnya ya. Tiba-tiba badan kalian tuh belok ke samping gitu loh. Jadinya ngeganjel ini nih teman-teman. Gak nyamannya tuh di bagian sini nih. Begitu kan bantalnya ini kan lurus ya, gak bisa belok-belok. Jadinya aneh juga di bagian leher gitu loh.
Tapi tadi dengan diganjel sama bed cover cukup ngebantu sih. Oh ya teman-teman, satu hal yang lupa aku review nih. Di sini itu ada lemari penyimpanan kayak gini. Nah, kayaknya ini bisa buat naruh sepatu atau sandal atau mungkin tas kita juga bisa. Dia tertutup. Nah, kayak gini. Oke. Terus terakhir kayaknya aku belum review snack deh. Isi paket snacknya apa aja ya. Kita coba buka. Untuk snacknya defaultnya seperti ini. Jadi kita yang pertama dapat Tango wafer, lalu dapat roti isi selai nanas, sama terakhir dapat air mineral 600 ml. Dan tadi kita juga dapat tambahan snack dari krunya, yaitu roti isi kremeses. Jadi total kita dapat 4 snack nih teman-teman buat perjalanan dari Jakarta ke Cepu naik bis double decker yang Mercy 2445. Yuk, saatnya kita naik ke kabin atas. Banyak yang kosong di atas ini. Oke. Wah, kalau di sini bisa ngeliat pemandangan view dengan lebih leluasa teman-teman. By the way, aku baru tahu bis ini ternyata konfigurasinya ada yang kayak gini ya. Kalau di GATS ini namanya Green Platinum Plus. Jadi dia kabin tertutup. Seatnya nggak bisa dibilang sleeper juga, soalnya rebahnya tuh nggak bisa maksimal gitu teman-teman, kurang nyaman kalau buat jadi sleeper. Nah, untuk harga tiketnya berapa ya? Mungkin sama sih kayak yang di bawah 380.000 ya. Untuk seatnya, ini seat buatan Aldila, dia bukan double leg rest, jadi ini tuh single leg rest tapi ada footrestnya. Nah, footrestnya kayak gini tuh, kita bisa naikin untuk leg restnya di sebelah sini. Nah, rasanya nyaman-nyamannya sih sama kursi double leg rest, tapi untuk footrest ini menjamin apa ya, kalau dikasih kulit kan takutnya cepat rusak atau cepat gampang kotor gitu loh teman-teman, kalau kena sandal sepatu penumpang gitu. Karena banyak penumpang kalau di kursi double leg rest mereka nggak lepas sepatu sandal ya. Nah, kalau di seat yang kayak gini itu kalian nggak masalah nggak lepas sepatu sandal, bisa kayak gini. Dan untuk jarak legroomnya ini oke banget. Kakiku 168 udah pakai sandal aja nggak mentok ke depan teman-teman. Terus di depan sini juga ada fitur untuk AVOD. Ini sih model AVOD-nya sama kayak di bawah, jadi pastinya nggak ada wifi internetnya juga. Total ada 28 seat untuk eksekutif, ditambah 2 kabin kompartemen kayak gini. 28 tambah 2, 30, ditambah di bawah ada 6, berarti total ada 36 seat teman-teman di satu bis ini. By the way, di belakang sana teman-teman itu ada kandang macan. Jadi untuk bis ini kandang macannya ada di bagian atas dari mesin AC-nya bis. Oke teman-teman, kita sudah berada di rumah makan Brawijaya pukul 4:30 lewat 1 menit. Bentar, baru ingat tiketku ketinggalan. Pembawa tiket aku. Oke, tiket sudah di tangan. Let's go. Servis makan dulu. Wah, enak juga nih, ada tahu.
Kalau slipper di mana mas? Yang slipper juga di atas. Di atas sama ya? Iya. Terima kasih. Di atas teman-teman. Ini ada kopi juga nih. Ntar mau pesan ah. Ngantuk banget saya soalnya. Oke. Antri apa gimana ya? Tadi kan kita milih menu soalnya. Oke teman-teman, ini dia menu makanku. Tadi aku pilih menunya tuh rawon. Dapat rawonnya kayak gini ya. Lumayan sepi dan nggak ada tauge-nya. Terus dapat ini juga, dapat telur asin. Telur asinnya bukan setengah tapi seperempat. Terus tadi aku ngambil kerupuk sama aku ngambil nasi sedikit aja. Sedikit karena ngeliat lauknya dikit banget. Jadi aku biar lebih kenyang dikit nambah nasi deh. Biasanya aku udah nggak makan nasi nih sebenarnya. Oke deh, kita makan dulu guys. Nah, serba-serbi sedikit teman-teman. Jadi bis ini tuh merupakan bis bekas pameran Gias tahun 2024. Terlihat dari liverinya nih yang ada motif batik Mega Mendungnya. Keren ya? Oke teman-teman, sebentar lagi mau diberangkatkan nih, penumpang sudah dipersilakan masuk. Di sini ada unit Rosalia. Ini dari Bandung, tapi tujuan kemana aku nggak tahu nih, 2005. Terus yang sana ada Bandung Madura. Jadi emang rata-rata yang servis makan di sini tuh bis-bis dari Bandung teman-teman. Karena kan rata-rata rumah makan kan di sebelum major pun semua ya. Jadinya daripada mereka putar balik ke arah Jakarta dulu, ya servis makannya di sini gitu. Nah, tinggal saya aja yang belum masuk. By the way, ini bagian belakangnya 2445 tuh unik ya. Dia ada kisi-kisi buat lubang anginnya juga tuh. Dan sekarang bis-bis non 2445 juga sudah mulai bikin kayak gitu juga sih, biar ngikutin tren. Oh, ini 2005 tuh unit yang kombi, yang depannya super top, belakangnya yang biasa. Udah? Oke. Oke teman-teman, ini kita 17.03 sudah berangkat, tapi ini mau kontrol dulu nih, mau checker dulu di sini. Iya. Maksud gua kan kalau yang paling parah itu kan memang pintu semua. Kalau yang kanan kiri itu kayaknya bisa dipakai kantor. Biasanya saya gitu ya. Ya, maksudnya biar gua bisa tangani dulu gitu loh bang. Kalau bangsa sejuta itu makan ibaratnya kan gitu ya bang ya. Maksudnya biar cepat clear juga, biar tanda tangan kan gitu bang, ya enggak? Ya, by the way teman-teman, untuk servis makannya, untuk rawonnya menurutku terlalu manis ya rawonnya. Sama bahan pelengkapnya sih kurang lengkap sih. Biasanya kan ada tauge atau camba gitu. Ini nggak ada, jadi kayak berasa sepi gitu rawonnya. Terus untuk dagingnya sebenarnya enak, empuk banget, dan yang aku suka tuh ada lemaknya gitu loh. Jadinya enak, gurih. Cuma sayangnya memang ya itu kuahnya manis, yang mana nggak cocok banget sama selera aku. Telur asinnya sih agak pelit ya.
menurutku sih dikasih setengah aja udah oke lah gitu. Tapi kalau cuma dikasih seperempat itu kayak dikit banget gitu loh. Untuk menu lainnya aku belum coba teman-teman, kapan-kapan lah kita naik bis yang servis makannya di Brawijaya lagi, jadi bisa cobain menu yang lain. Nah, buat kalian yang pernah servis makan di rumah makan Brawijaya, gimana nih penilaian kalian terhadap rumah makan ini? Boleh banget kalian tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Tadi aku juga sempat ke toilet. Untuk toiletnya menurutku agak sedikit pesing ya, tapi di dalam cukup bersih sih. Dan yang aku cukup amazed itu adalah, jadi aku tuh bawa uang 100 ribuan, uangnya gede semua karena aku baru tarik tunai. Uang kecilku juga kurang, tadi aja aku bayar siomay aja kurang 3.000 teman-teman, masih ngutang aku karena abangnya nggak ada kembalian. Nah, aku tuh bilang pas mau ke toilet kalau aku nggak ada uang kecil, cuma ada 100 ribu, dan aku tetap diperbolehkan untuk pakai fasilitas toiletnya. Jadi terima kasih juga buat petugasnya rumah makan Brawijaya. Bapaknya juga baik, pas aku bilang nggak ada juga tetap ramah gitu loh. Jadi pelayanan oke sih, nggak ada masalah. Cuma memang secara rasa aja ya, kayaknya kurang cocok sih kalau di aku teman-teman. Pukul 7:44, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Kalingkangkung, di mana menjadi penanda bahwa kita sudah tiba di kota Semarang. Nah, dari Semarang bis akan melanjutkan perjalanan melalui jalur non-tol, di mana bis akan keluar di exit tol GM Sari, lalu melewati Jalan Majapahit Kota Semarang untuk menuju ke Purwodadi. Nah, kalau kalian ingat, Jalan Majapahit ini merupakan jalan di mana pool PO Semeru berada. Waktu itu saya naik bis Semeru dari Surabaya ke Jakarta, sempat berhenti di poolnya dulu untuk servis makan di Burger King yang tepat berada di sebelahnya. Baru aja mau menikmati perjalanan di jalur non-tol, tiba-tiba hujan deres banget yang membuat pemandangan keluar jadi nggak terlalu kelihatan. Aduh, sayang banget ya. By the way, ini sedikit tips teman-teman, kalau musim hujan gini jangan duduk di dekat pintu darurat yang ada di atas. Soalnya agak berisik gitu rasanya. Tapi ya bingung juga ya, gimana cara nentuin nomor seatnya gitu loh. Soalnya kan pasti beda-beda di tiap bis, posisinya ada di seat nomor berapa. Udah berisik dari atas, ditambah ada suara berisik dari penumpang yang di depan saya nih, karena dia menyetel lagu dangdut dari Avot-nya. Yaudah deh, saya lanjut tidur aja di seat saya yang ada di dek bawah. Sekalian kita experience, kira-kira bisa nyaman nggak tidurnya. Oke, sekarang pukul 23.40 teman-teman. Ini aku baru bangun dan sekarang posisinya baru ngeliatin Blora. Ternyata di bis ini udah sepi banget. Ini di atas udah kosong.
Terus di bawah tadi juga kayaknya tinggal aku doang teman-teman. Oke, ini POV di seat yang atas, eksekutif atas. Ternyata luas banget legroomnya. Bisa kalian lihat. Bahkan itu ada tong sampah di situ. Wah, ini luas banget sih depannya. Untuk view ke depan kayak gini ya. Ini posisi kamera aku taruh di sejajar sama mata aku. Agak sedikit tertutup sama TV AVOD di depan. Ke TV AVOD-nya lumayan besar soalnya. Kalau nggak ada TV AVOD, wah perfect banget sih ini. Sudah legroomnya luas, pandangannya luas ke depan. Sayangnya ini ketutup teman-teman. Jadi kalau kita mau ngeliat dengan lebih jelas tuh harus majuin badan dikit gini. Nah, terus naikin kepala juga. Kita lagi di daerah Sambong, ada penumpang yang turun di sini, penumpang yang duduk di bangku SE, bangku kompartemen. Ini sekarang pukul 12 kurang 1 menit. Bentar lagi sudah nyampe ke Cepu sih teman-teman. Mas, makasih ya. Cukup. Stasiun biro mas? Hah? Stasiun. Mas kena aku tuku rokok, bungkus ya. 25 berarti? Hah? 25? Ya. Cuman saya nggak ada kembalian, nanti nyari apa dulu ya? Ya. Uangnya uang gede. Sekarang. Oh alah. Ya wis. Seperti yang udah saya ceritain tadi teman-teman, dari Cepu ini saya langsung bakalan menuju ke kota Sidoarjo dan pilihan saya itu naik kereta karena merupakan moda transportasi yang paling cepat dan pilihan jamnya itu lumayan banyak. Karena itu ini saya langsung menuju ke stasiun Cepu. Siap. Pak, makasih ya. Makasih. Uangnya dulu. Pertama ini ke Cepu. Iya. 20. Saya kasih tambahin 5.000 Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Yuk. Jadi aku tuh udah beli tiket naik Pandalungan teman-teman. Dari stasiun Cepu ini 3:30 dia turunnya ke stasiun Gubeng. Sebenarnya bisa sih turun di Sidoarjo langsung. Cuma kalau di Sidoarjo itu tarifnya 2 kali lipat. Ke stasiun Gubeng 160.000, ke stasiun Sidoarjo itu 320.000. Jadi bedanya lumayan banget. Akhirnya aku mutusin naiknya tuh sampai stasiun Gubeng aja. Terus dari stasiun Gubeng nanti lanjut naik komuter lain Supas ya kayaknya dapatnya menuju ke Sidoarjo. Jadi aku estimasi nyampe Sidoarjo tuh pukul 7 pagi lah kira-kira. Masih pagi, masih enak. Cuma nunggu di sini sekitar 3 jam berarti. PR juga nih nunggu sampai 3 jam nih di stasiun. Nah, jadwal kereta terdekat yang ke Surabaya itu berangkat dari stasiun Cepu ini itu pukul 1 kurang 4 menit. Itu Sancaka Utara. Tapi Sancaka Utara turunnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan belum ada kereta komuter lain atau kereta lokal dari stasiun Pasar Turi jam segitu. Ya PR juga di stasiun Pasar Turi aku nggak bisa kemana-mana. Kalau naik ojek langsung ke Sidoarjo mahal juga tarifnya, lumayan gitu. Dan masih subuh banget, aku masih ager gitu rasanya.
Ya itu dia teman-teman akhir dari video kali ini. Di video berikutnya kita akan melakukan perjalanan dari Cepu menuju ke Surabaya lalu dilanjutkan ke Sidoarjo. Sekalian kita lihat di stasiun Cepu ini kalau malam-malam ada apa aja. Ternyata cukup enak loh nungguin 3 jam di sini. Penasaran kan gimana? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.